sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di Wahyu Sejati Official. Kali ini tuh aku mau membahas tanda-tanda orang di sekeliling kita atau di sekitar kita itu menyukai kehadiran kita, menyukai kita. Tanda-tanda orang diam-diam itu suka dengan kita, dengan Anda. Menurut pakar kayak psikolog, adapun 8 tanda orang diam-diam menyukai Anda, menyukai kamu. Tapi mungkin kamu belum sadar. Maka tanda-tanda ini patut kamu nyatakan untuk orang-orang sekitar kamu. Langsung aja ya. Yang pertama, mereka sering menggoda Anda. Ya tentunya kita udah yang satu ini tentunya udah fair ya, banyak udah tahu ya. Kalau orang suka dengan kehadiran kita, orang itu suka menggoda kita, menjahili kita, dia menggodai kita. Itu tanda kalau kita benar-benar disukai, dia suka kehadiran kita. Dari awal ini saya tekankan dulu ya, kata suka ini belum tentu cinta. Tapi orang yang cinta sudah tentu suka ya. Orang yang cinta dengan kita diam-diam tentu dia sudah suka ya. Dengan tanda-tanda ini sudah ada. Tapi orang suka saja belum tentu dia cinta kepada kita. Yang pertama, dia itu suka menggoda kita. Ya dengan terang-terangan mungkin dia suka goda kita. Entah panggil-panggil kita, entah iseng-iseng senggol kita atau apa gitu. Ada aja cara yang mereka gunakan untuk menggoda kita sebagai bentuk ungkapan perasaan mereka. Yang kedua, mereka akan selalu menemukan alasan untuk mendekati Anda. Mereka itu selalu punya alasan untuk dekat-dekat dengan Anda. Tentunya kalau orang itu diam-diam suka, dia akan ingin dekat-dekat dengan Anda, dekat-dekat dengan orang yang kita sukai. Dan alasannya itu ada aja alasan dia untuk mendekati kamu. Itu tanda loh kalau dia itu diam-diam, entah diungkapkan atau tidak, sebenarnya dia suka sama kamu secara diam-diam. Lalu yang ketiga, mereka akan mengelus bagian-bagian tubuh mereka saat bertemu Anda. Orang yang suka kepada Anda, dia akan mengelus bagian tubuh mereka. Seakan-akan mereka itu berimajinasi. Bila mana bagian tubuh saya yang ini, seumpama ya, dia ketemu Anda mengelus-elus lehernya dielus-elus gitu ya. Atau dia mengelus-elus rambut gitu ya. Dia tuh sambil membayangkan, dia mengimajinasikan. Andaikan saja kalau kamu mengelus-elus lehernya, mengelus-elus dadanya, mengelus-elus rambutnya gitu. Gimanakah rasanya gitu. Jadi sambil dia mengelus-elus, dia itu sempat mengimajinasikan. Kalau yang mengelus-elus bagian tubuh itu adalah Anda. Itu ya. Lalu yang keempat, mereka akan mencerminkan bahasa tubuh Anda. Contoh. Kalau Anda ya suka menasihati orang. Dia ikut-ikutan, dia juga ingin menasihati orang, menasihati Anda gitu. Mencerminkan tubuh Anda. Kalau dia itu kalau duduk sukanya seperti Anda gitu ya. Kalau Anda duduknya kakinya disilangkan atau apa gitu, dia ikut-ikutan. Dia akan mengikuti gaya tubuh Anda. Bukan hanya itu aja. Yang kelima, suara mereka akan berubah ketika mereka berhadapan dengan Anda. Ya tentunya kalau orang tuh ya
sewajarnya orang tuh kalau ketemu siapa saja itu sama, nada suaranya, bicaranya semuanya sama. Tapi ketika orang itu menyukai Anda, ketika orang itu bertemu dengan Anda, bertatap muka dengan Anda, nada suaranya berubah. Nada suaranya berubah dan nada suaranya itu lebih lembut kepada Anda. Karena secara alam bawah sadarnya, mereka itu diam-diam merasa, alam bawah sadarnya itu mereka merasa kalau mereka itu sudah menyukai Anda. Sehingga nada suaranya itu berubah saat berbicara dengan Anda. Ya, entah takut melukai perasaan Anda, entah takut menyinggung Anda, entah takut Anda kecewa atau yang lainnya. Itu tanda kalau dia itu diam-diam menyukai Anda. Bukan hanya itu aja, yang keenam, pupil mereka akan membesar saat bertemu Anda. Jadi kalau ketika Anda bertemu dengan dia, orang yang diam-diam suka Anda, pupil matanya ini akan terlihat membesar. Well, saya sendiri pernah mengalami hal serupa. Ketika saya di jalan naik motor, tanpa tidak sengaja saya bertatapan dengan mantan saya. Saya bertatapan dengan orang yang pernah dekat dengan saya. Kita berlawanan arah dan bertatapan. Dia melihat saya melihat dia. Saya terkejut. Dia mungkin juga terkejut. Dan saat itu saya ketika itu tidak sengaja melihat pupil matanya. Dan kalian tahu, pupil matanya itu membesar. Jadi pupil matanya itu tengah-tengah ini itu membesar, kelihatan lebih besar. Kalian tahu apa maksud ketika pupil mata kita membesar ketika kita bertemu orang yang kita cintai atau kita sukai? Itu adalah tanda alam bawah sadar seksual kita. Jadi perasaan seksual kita kepada orang yang kita cintai, yang membuat perasaan kita, membuat pupil mata kita itu lebih besar karena penuh pengharapan dengan dia. Ya, bukan hanya itu aja. Yang ketujuh, mereka itu suka mengingat-ingat hal kecil tentang Anda. Hal-hal kecil tentang Anda mereka ingat-ingat. Oh, Anda itu orangnya suka bersih-bersih, dia ingat-ingat. Oh, Anda itu kalau kerja itu kayak gini, kayak gitu, dia ingat. Hal-hal kecil aja dia ingat-ingat. Kalau dia nggak suka sama kita, dia itu akan acuh tak acuh, nggak peduli, udah nggak mau nyapa, udah nggak peduli, jarang sekali. Kalau bicara cuma seperlunya aja itu tanda kalau nggak suka. Tapi kalau orang suka, hal-hal kecil tentang kita aja dia ingat. Hal-hal kecil aja dia tuh ingat loh tentang kita. Lalu yang terakhir, mereka akan selalu berusaha bertemu dengan Anda. Mereka akan merasakan nyaman ketika bertemu dengan Anda. Ada satu rasa nyaman yang mereka dapatkan dari Anda, yang mereka tidak dapatkan dari orang lain. Itu tanda kalau mereka itu diam-diam suka dengan Anda, berusaha bertemu dengan Anda dan mencari 1001 alasan untuk bertemu dengan Anda.